Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Kali ini kita akan belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, muatan pelajaran matematika. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu ya. Anak-anak, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda? Cara menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda adalah 1. Kita perlu memperhatikan satuan ukur panjang pada soal cerita. 2. Jika satuan panjang sudah sama, kita harus mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Apakah ditambah atau dikurang. 3. Jika satuan panjang belum sama, maka satuan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Agar kalian lebih memahami cara menyelesaikan soal cerita, mari kita perhatikan cara mengerjakannya ya. Perhatikan contoh soal berikut. Kakak memiliki 2 tongkat yang sama panjang. Panjang setiap tongkat 100 cm, sedangkan panjang tongkat adik 100 cm. Berapa meter jumlah panjang ketiga tongkat tersebut? Untuk menjawabnya, mari kita perhatikan langkah-langkahnya. Diketahui, panjang tongkat 1 sama dengan 100 cm, panjang tongkat 2 100 cm, sedangkan panjang tongkat adik 100 cm. Ditanya panjang ketiga tongkat. Jawab, panjang tongkat 1 sama dengan tongkat 2 ditambah tongkat adik. Jadi panjang tongkat 1 dengan tongkat 2 itu 200 cm, kemudian ditambah tongkat adik 100 cm. Agar mudah menjumlahnya, kita bisa menjumlahnya dengan cara bersusun pendek ya. 200 ditambah 100, jadi satuan tambahkan dengan satuan, puluhan tambahkan dengan puluhan, ratusan tambahkan dengan ratusan. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 200 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Jadi panjang ketiga tongkat adalah 300 cm. Perhatikan soal berikutnya. Paman berjalan menuju kaki bukit. Kaki bukit tersebut dekat dengan pesisir pantai. Jarak kaki bukit dari pesisir pantai 50.000 cm. Paman ingin naik ke puncak bukit. Paman harus mencapai jarak 30.000 cm. Berapa jarak yang harus ditempuh paman hingga sampai ke puncak bukit? Diketahui, jarak kaki bukit dari pesisir pantai sama dengan 50.000 cm. Jarak ketinggian puncak bukit sama dengan 30.000 cm. Ditanyakan jarak yang harus ditempuh paman hingga ke puncak bukit. Dihitung dalam meter ya. Jawab, jarak seluruh sama dengan jarak dari pesisir ditambah jarak ke puncak bukit. 50.000 cm ditambah 30.000 cm sama dengan 80.000 cm. Karena masih cm satuannya, maka kita ubah dulu ke meter. Jadi 80.000 dibagi 100. Karena dari cm ke meter naik 2 kali, dibagi 100, atau cara mudahnya nolnya dikurangi 2
Jadi 80.000 dibagi 100 sama dengan 800 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh adalah 800 meter. Contoh lainnya, panjang batang pohon kelapa 65 cm, pelepah pohon kelapa 52 cm. Berapa meterkah panjang batang dan pelepah kelapa? Perlu diingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Panjang pohon kelapa 65 cm. Naik 2 tangga dibagi 100 ya, sehingga menjadi 0,65 meter. Ini kita jadikan meter. Kemudian panjang pelepah sama dengan 52 cm. Ini kita jadikan meter juga, yaitu 0,52. Yang harus terus diingat bahwa turun dikali 10, kalau naik tangga dibagi 10. Panjang pohon kelapa dan pelepah pohon kelapa 0,65 ditambah 0,52 sama dengan 1,17 meter. Nah, anak-anak, bagaimana jika satuan panjang pada soal cerita berbeda? Maka satuan panjangnya harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, jarak rumah Paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Beni dari rumah Paman ke tenda panitia? Diketahui, jarak pertama rumah ke Tugu 240 meter. Jarak kedua Tugu ke tenda 3000 cm. Ditanya, jarak yang ditempuh Beni dalam meter. Karena yang ditanya adalah meter dan di soal masih ada sentimeter, yaitu jarak kedua masih sentimeter, maka kita ubah dulu menjadi meter. Lalu cara mengubah ke meter dibagi 100. Jadi 3000 dibagi 100. Nolnya dicoret 2, maka tinggal 30. Jadi 3000 cm sama dengan 30 meter. Kita lanjutkan ya. Jawab, jarak tempuh sama dengan jarak pertama ditambah jarak kedua 240 meter ditambah 30 meter sama dengan 270 meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 270 meter. Demikian anak-anak cara menyelesaikan soal cerita. Semoga semuanya paham ya. Ketika menyelesaikan soal cerita harus disertai cara menyelesaikannya agar lebih jelas. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.